Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Ya, sama-sama. Baru 10 mahasiswa yang masuk ke LMS. Ya, masuk ke Teams. Jangan lupa untuk absen di LMS ya. Pagi, sehat. Hmm, belum bisa login ke LMS. Masih kosong. Bentar, saya cek lagi. Semalam udah saya atur sih, cuman nggak tahu udah pas apa belum. Bentar. Hadir Pak Tri. Tri Pak hadir. Tri. Dah.
Oke, nanti saya cek lagi di absen LMS-nya. Kemungkinan ada salah di pengaturan tanggal. Nah, oke, kita akan melanjutkan materi ya. Kita hari ini akan membahas modul 5 dan modul 6. Karena kedua modul ini saling terkait. Modul yang kelima yaitu kita akan membahas kelipatan dan faktor bilangan. Tujuan pembelajaran modul ini itu pertama, mahasiswa dapat menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Dan yang kedua yaitu dapat menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Dalam modul ini kita akan membahas dua kegiatan belajar, yaitu kelipatan dan faktor bilangan, dan kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, serta bilangan prima. Baik, kegiatan belajar pertama yaitu kelipatan dan faktor bilangan. Di sini diawali yaitu tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Tentunya kita semua sudah tahu ya, bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil itu bilangan yang tidak akan habis jika dibagi dengan 2. Sedangkan kalau bilangan genap itu dia akan habis jika dibagi dengan 2. Secara umum, bilangan ganjil dan bilangan genap itu memiliki pola bilangan ya, pola bilangan sendiri yaitu 2K untuk ganjil, 2K ditambah 1. Nah, 1 ini adalah sisa dari pembagian dengan 2 ya. Kemudian bilangan genap itu 2K. Dan K itu adalah bilangan cacah. Itu bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini ini adalah pola dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, ini adalah rumus umumnya. Bilangan ganjil tadi 2K tambah 1. Nah, K itu adalah bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, di sini dimulai dari 1. Nah, ini kita lengkapi. 2 kali 1, ya. Satunya itu kan dari K. Nah, 2 kali 1, 2 ditambah 1. Itu 3. Kemudian pada bilangan genap, 2 dikali 1 itu 2. Maka untuk bilangan cacah selanjutnya yaitu 2 dikali 2 tambah 1. 4 tambah 1 yaitu 5. Maka untuk yang genap, 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan seterusnya ya. Pada bilangan ganjil itu terdapat beberapa sifat ya.
berdasarkan teorema kita ada sifat bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, akan dibuktikan bahwa bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil itu tadi kan rumusnya 2K tambah 1, dengan K adalah bilangan cacah. Nah, di sini kita punya dua bilangan, ya. Bilangan pertama yaitu misal P sama dengan 2K tambah 1. Kemudian bilangan Q adalah 2L ditambah 1. Dan di sini adalah K dan L itu adalah bilangan cacah. Nah, jadi P tambah Q itu kan berarti 2K tambah 1, ya. Kemudian ditambah 2L ditambah 1. Nah, maka dia menghasilkan 2K ditambah 2L, ya, ditambah 1 tambah 1 yaitu 2. Nah, ini berarti 2 dalam kurung K tambah L tambah 1. Nah, di mana K tambah L tambah 1 ini adalah bilangan cacah, ya. Maka P tambah Q adalah 2 perkalian 2 bilangan cacah atau kelipatan bilangan cacah. Maka P tambah Q itu genap, ya. Kan definisi bilangan genap tadi kan 2K. Nah, sedangkan K adalah bilangan cacah. Nah, di sini K tambah L tambah 1 adalah bilangan cacah. Maka ini adalah 2 kali bilangan cacah. Maka P tambah Q itu genap. Nah, kemudian ada teorema yang kedua yaitu hasil kali dua bilangan cacah adalah bilangan ganjil. Akan dibuktikan, ya, jika hasil dua bilangan ganjil itu adalah bilangan ganjil. Nah, kita gunakan yang teorema pertama tadi. P dikali Q 2K tambah 1 kali 2L ditambah 1. Nah, 2K dikali 2L berarti 4K L. Kemudian 2K dikali 1 adalah 2K, karena 2K itu positif dan 1 itu juga bilang positif, maka kita berikan tanda plus, ya. 2K kali 1 maka 2K. Kemudian 1 kali 2L sama dengan 2L, ya. Jadi tambah 2L. Kemudian 1 dikali 1 yaitu tambah 1. Nah, di sini 4KL tambah 2K tambah 2L ini kita bisa distribusikan, ya. Distribusi perkalian terhadap penjumlahan 2 kali 2KL ditambah K tambah L kemudian tambah 1. Nah, 2 dikali 2KL tambah K tambah L ini kan dia genap, ya. Kenapa genap?
kita lihat di teorema pertama tadi ya, 2 kali bilangan cacah dia adalah genap. Nah, maka 2 dikali ini ya, 2KL tambah K tambah L, maka dia adalah genap. Kemudian kita ditambah lagi 1, maka dia terbukti ganjil ya. Kita punya definisi yang pertama, yaitu 2 kali bilangan cacah ditambah dengan 1 adalah ganjil. Kenapa kok yang di dalam kurung ini selalu bilangan cacah? Ingat ya, bahwa sifat penjumlahan, jika 2 bilangan cacah ya, dia menghasilkan bilangan cacah, maka dia adalah memiliki sifat tertutup ya. Memiliki sifat tertutup pada penjumlahan ya. Jika kedua bilangan cacah dioperasikan, maka dia akan menghasilkan 2 bilangan cacah. Nah, sekarang kita ke kelipatan bilangan. Misal A adalah bilangan asli, maka bilangan asli C akan disebut kelipatan dari A jika terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga C akan sama dengan K dikali A. Contoh, 24 adalah kelipatan dari 8 ya, karena 8 dikali 3 yaitu 24. Nah, jadi 24 itu kelipatan dari 8. Kelipatan dikali berapa? Dikali 3. Nah, ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli K. K-nya 3. Kenapa kok pemberian contoh pada definisi dan teorema beda? Nah, definisi itu sudah dia dibenarkan ya. Kalau teorema itu baru sebuah anggapan. Nah, jadi dia perlu dibuktikan. Dan untuk membuktikan sebuah teorema itu bukan menggunakan bilangan, tapi dengan seperti ini, ya konteks kalimat matematika. Kemudian definisi lain ya dari kelipatan, ya, sebuah bilangan asli C ya, disebut kelipatan dari bilangan asli A jika A itu habis membagi C. Nah, kita lihat tadi 24 kelipatan dari 8 ya. 24 itu kelipatan dari 8 karena 8 ya, itu habis membagi si C. Nah, 24 itu habis dibagi oleh 8. Hasilnya itu 3. Untuk pembelajaran di kelipatan pada siswa ya, itu bisa kita memberikan sebuah kontekstual ya yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari atau yang ada di lingkungan. Nah, ini salah satu contoh ya. Suatu minggu pagi, Budi akan pergi berrekreasi dengan Yudi. Nah, setiap anak membawa satu kantong berisi 2 jeruk. Ini masing-masing anak itu membawa 2 jeruk. Maka semua ada 2 kali 2 jeruknya. Karena ada 2 anak, itu si Budi dan Yudi. Ya. Ada 2 anak membawa 2 jeruk. Nah, kemudian datang lagi kawan bernama Gandhi. Nah, dia juga membawa satu kantong berisi 2 jeruk. Nah, maka sekarang ada 3 anak yang memiliki 2 jeruk. Nah, adik Gandhi meminta ikut berekreasi. Nah, dia juga membawa satu kantong berisi 2 jeruk. Nah, sekarang berarti ada 4 dikali 2. Karena ada 4 anak dikalikan dengan 2 jeruk. Jika datang seorang anak lagi, teman Budi, maka jeruknya akan bertambah ya. Menjadi 5 kali 2 jeruk. Nah, dan itu seterusnya. Nah, dalam masalah konteks itu dapat dituliskan ya, kelipatan itu 1 dikali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, dan seterusnya. Nah, baru kemudian siswa diminta untuk menuliskan hasilnya. Nah, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, ternyata di sini ya, karena tadi adalah 2 ya, ada 2 jeruk. Nah, berarti 4 itu kelipatan dari 2, 6 itu kelipatan dari 2, 8 juga kelipatan dari 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada 2 ya. Padahal tadi ada 2 jeruk ya. Nah, di sini artinya 2 itu adalah kelipatan dari dirinya sendiri, yaitu dikali 1. Kita masuk ke faktor bilangan. Bilangan asli A akan disebut sebagai faktor dari bilangan asli B jika A itu habis membagi C. A itu habis membagi B. Nah, ini kebalikan dari kelipatan ya. Kalau kelipatan itu perkalian ya. Kemudian kalau faktor itu dia pembagian. Nah, contoh ya, kita kebalikan dari yang tadi. 3 adalah faktor dari 24. Nah, sebab 3 itu habis membagi 24 ya. Itu 8. Nah, jadi 3 itu faktornya dari 24. Nah, untuk menentukan faktor-faktor dari sebuah bilangan itu bisa menggunakan tabel ya. Nah, di sini 24. 24 kemudian 1 ya. 24 dibagi 24 ya. 1 kemudian 24 dibagi 12. Nah, di sini ada 2. Kemudian 24 dibagi 8. Nah, ini ada 3. Kemudian 24 dibagi 6.
Ini ada 4. Sudah tidak ada lagi ya. Dia akan muter lagi ke sini ke 4 ya. Maka faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, kemudian 6, 8, 12, dan 24. Nah, ternyata dalam matematika itu ada sesuatu yang unik. Nah, di sini ya, suatu bilangan asli habis dibagi 2 ya, itu jika angka akhir pembentuk bilangan tersebut yaitu genap atau 0. Sebuah bilangan ya, dia akan habis dibagi 2 jika angka terakhirnya itu genap atau 0. Misal ya 30. Nah, ini akan habis dibagi 2 ya. 15. Nah, kemudian suatu bilangan asli itu akan habis dibagi 3 jika jumlah angka-angka pembentuk bilangannya itu merupakan kelipatan dari 3. Contoh 27. Nah, 27 ini kan angkanya yaitu 2 dan 7. Nah, jika 2 ditambah 7 itu kan sama dengan 9. Dan 9 ini adalah kelipatan dari 3. Ya, kelipatan dari 3. Maka 27 ini akan habis dibagi oleh 3. Nah, kemudian angka yang habis dibagi oleh 4 ya, itu pembentuk terakhirnya itu adalah kelipatan dari 4. Itu 4 ataupun 8. Dua angka terakhirnya ya. Dua angka terakhir pembentuk bilangannya adalah kelipatan dari 4. Untuk yang bilangan asli yang akan habis dibagi oleh 5, angka terakhir dari bilangan tersebut adalah 0 atau 5. 225. Nah, ini pasti akan habis dibagi oleh 5. Karena ujungnya yaitu angka 5. Angka 6. Untuk bilangan asli yang habis dibagi oleh angka 6, jika bilangan tersebut bilangan genap yang jumlahnya semua angka pembentuk bilangannya habis dibagi oleh 3. Nah, mirip dengan angka dibagi 3 tadi ya. Kalau bagi 3 tadi jumlah angka pembentuknya dijumlahkan, itu hasilnya kelipatan dari 3. Kita tidak peduli genap atau ganjil, tapi kalau untuk 6 dia harus bilangan genap. Dan jika dijumlahkan dia akan menghasilkan kelipatan dari 3. Contohnya itu 100
144. Nah, di sini kan 1 tambah 4 tambah 4 itu kan 9. Nah, 9 itu kelipatan 3 dan dia genap, maka akan habis dibagi oleh 6. Untuk kegiatan belajar satu ini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kita lanjutkan, yaitu kelipatan persekutuan, faktor persekutuan dan bilangan prima. Untuk kelipatan persekutuan dari dua bilangan, itu langkah-langkah dalam menyelesaikannya, ya, dalam menentukan kelipatan persekutuannya. Itu yang pertama, tentukan kelipatan bilangan yang pertama secara berurutan, mulai dari kelipatan yang paling kecil. Kemudian tentukan kelipatan bilangan yang kedua juga secara berurutan, mulai dari yang paling kecil. Nah, kemudian pilih bilangan yang sama dari kedua kelompok kelipatan tadi dan urutkan dari yang paling kecil. Nah, contoh itu kelipatan dari 4 dan 5. Nah, kelipatannya kita tentukan kelipatan dari 4, ya. Dimulai dari bilangan itu sendiri, karena 4 itu kan kelipatan dari dirinya sendiri, ya. Dikalikan dengan 1, kemudian kalikan dengan 2, 8 kalikan dengan 2, ya, 12, kemudian kalikan lagi jadi 16, ya. Kemudian 20, 24, 48, 32, 36, dan seterusnya. Kemudian dari bilangan 5, ya, kita awali dengan 5 karena kelipatan terkecilnya itu 5. Dan 10, 11, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Nah, untuk yang 4 tadi di sini ada 40 juga. Nah, maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 yaitu 20, 40, dan seterusnya. Nah, kemudian satu contoh lagi nih, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4, ya. Misal ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian 4 ini ada 4, 8, 12, kemudian
16, 18 dan seterusnya. Nah, di sini kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 yaitu 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, di sini ya untuk bilangan kelipatan bilangan, kelipatan persekutuan, jika salah satunya adalah dia eh, prima atau relatif prima, ya. Ini kan udah 5 nih, 5 itu kan dia bilangan prima ya. Itu caranya dengan mengalihkan keduanya, kemudian kelipatannya. 4 kali 5 itu kan 20 nih. Nah, kelipatan dari 20 itu 40, 60, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Jadi kalau dia relatif prima, nah, kelipatan persekutuannya itu hasil perkalian kedua bilangan tersebut dan kelipatannya. Tapi untuk dia bukan relatif prima ya. Nah, ini contohnya 2 dan 4. Nah, caranya seperti itu. Dia tidak bisa menggunakan cara ini tadi ya. Cara yang relatif primanya tadi. 2 kali 4 kan 8. Nah, tapi ternyata di sebelumnya itu ada lagi ya, 4. Nah, untuk menyelesaikan tepat persekutuan itu tergantung dari soal yang diminta ya. Jika yang diminta 5 kelipatan persekutuan dari 2 bilangan sebanyak sekian buah. Nah, jadi harus ditentukan kelipatannya sampai ketemu sekian buah kelipatan. Untuk menyelesaikan kelipatan persekutuan lebih dari 2 bilangan, sini contohnya yaitu menggunakan 3 bilangan 4, 5, dan 6 ya. Ini kelipatannya kita cari 4, 8, 11, 16, dan 20, 24, 28, 32, 36, 40, kemudian 44, 48, 52, 56, 60. Kita coba dulu sampai situ. Kemudian 5 ini ada 5, 10, 15, kemudian 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Nah, seterusnya kemudian 6, 12, 18, kemudian 24, 30, 36, 42, 48,
54, 60. Nah, jadi kelipatan dari 4, 5, dan 6 yaitu 60. Kelipatan persekutuan. Selanjutnya yaitu faktor persekutuan dari dua bilangan. Untuk menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan, kita tentukan faktornya ya. Kita gunakan yaitu tabel contoh empat dan 32. Nah, kita coba 24. Nah, itu 24 dibagi 24 1, 24 dibagi 12 itu 2, kemudian 24 dibagi 8 itu 3, kemudian dibagi 6 itu 4. Nah, kemudian 32 bagi 32 yaitu 1, 32 dibagi 16 yaitu 2 ya. Kemudian 32 dibagi 8 itu 4. Dan sudah ini ya, tidak ada lagi. Nah, kita lihat persekutuan ya, faktor persekutuan dari sini, dari kedua bilangan ini yaitu 1, 2, 4, kemudian ada 8. Nah, jadi faktor persekutuan dari 24 dan 32 adalah 1, 2, 4, 8. Nah, jadi bilangan ini itu dapat habis membagi 24 dan 32. Nah, ataupun jika dia 3 bilangan ya. Contoh 18, 36, kemudian 48. Nah, ini kita cari faktornya dulu. Nah, 18 bagi 18 itu ada 1. Kalau 18 bagi 2 ini 8, 9 ya. 18 bagi 3 itu 6. Nah, tidak ada lagi. Kemudian 36 bagi 36 itu 1 ya. Kemudian dibagi 2 ini 18. Kemudian dibagi 3 itu 12. Kemudian dibagi 4 itu 9. Nah, kemudian pada 48 dibagi dengan 48 1. Kemudian dibagi 2 berarti 24. Dibagi 3 ini ada 16.
dibagi 4, ini ada 12. Dibagi 6, saya tidak dapat. 48 dibagi 6. Itu 8. Dan di sini sudah tidak ada angka lagi ya. Jadi kita cari yang sama, itu 1. Jadi faktor persekutuannya 1, 2, 3, itu 2, 3, 4, tidak ada yang 18, kemudian 6, tidak ada yang di 36, 36 ada 6 kali 6 ya, 6, 6, nah ada 6, 8 tidak ada, 12 tidak ada. Oke, dah. Berarti ada 1, 2, 3, dan 6. Kita masuk ke bilangan prima. Definisi dari bilangan prima yaitu bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang mempunyai 2 faktor positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan prima itu tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, dan di sini 2 ini adalah bilangan prima genap satu-satunya ya. Nah, di sini 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1 ya. 3 hanya bisa dibagi 3 dan 1. 5 hanya bisa dibagi 5 dan 1. Jadi bilangan prima itu bukan bilangan yang kelipatan dari bilangan yang lain ataupun tidak bisa dibagi ya. Ini ada beberapa cara untuk mengidentifikasi bahwa itu bilangan prima atau bukan. Bilangan prima itu bukan bilangan kelipatan dari 2. Jelas tadi ya, dia bukan kelipatan karena tidak bisa dibagi, bukan kelipatan 3, bukan kelipatan 5, dan bukan kelipatan 7 atau kelipatan yang lain. Atau dengan cara yang lain ya, P adalah bilangan ganjil ya, bilangan prima itu adalah bilangan ganjil kecuali 2 karena 2 itu satu-satunya bilangan. Nah, P itu bukan merupakan angka kembar. Bilangan prima itu bukan angka kembar seperti 33 ya, 77. Nah,
Kalau kembar dia bisa dibagi lagi ya, bagi 11 ya. Nah, dia ada 2. Kemudian P juga bukan bilangan kuadrat. Jelas ya, kalau kuadrat itu kan perkalian berulang. Nah, berarti dia kelipatan bilangan tertentu. 3 kali 3, nah, itu kan 9 ya. Kemudian 25 itu kan kelipatan dari 5 kali 5. Untuk bilangan prima terbesar, saat ini berlaku rumus Fn ya. N kuadrat min 70 negatif dikurang 79N tambah 1061. Nah, ini untuk berlaku N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita coba ketika Fn ini N-nya 80 ya. N-nya 80. Coba. Berarti 80 kuadrat dikurang 70. 9 dikali 80 tambah 1601. Oke, kita coba. Delapan puluh kali 80 itu 8864 tambah 02, kemudian 79 dikali 80 itu dikurangi 80 aja nih ya, 6, 3, 20. Nah, ditambah 1, 6, 0, 1. Berarti ini tadi 80 tambah 1, 6, 0, 1. Berarti 1681. Nah, ini bilangan prima terbesar yang ditemukan. Ini rumus polanya nih ya, bukan bilangannya. Tapi bilangan yang terbesar itu 2 pangkat 19.937 dikurangi 1. Itu bilangan prima terakhir ya, yang terbesar yang ditemukan sampai saat ini.
Nah, ini adalah rumus atau pola bilangan untuk bilangan prima. Namun tidak semua n itu berlaku rumus ini ya. Jadi ada n tertentu yang dia akan menghasilkan dia bukan prima. Oke. Untuk modul 5 sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kolom-kolomnya itu Kak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut di modul yang ke-6. Pada modul yang ke-6 kita akan membahas yaitu tentang KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, pada modul ini ya, mahasiswa diharapkan dapat menentukan faktor prima dari suatu bilangan asli dengan cara tabel dan pohon faktor. Kemudian dapat menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau tiga bilangan dengan menggunakan faktor primanya. Nah, untuk KPK dan FPB, kegiatan pertama yaitu KPK dan FPB, kemudian kegiatan belajar yang kedua yaitu nanti kita akan menggunakan ya, yaitu KPK dan FPB dalam masalah yang kontekstual dalam bentuk soal cerita. Dalam menentukan faktor prima suatu bilangan itu dapat menggunakan tabel. Seperti yang sebelumnya ya, pada modul sebelumnya.
faktor prima dari 36 yaitu 36 dengan 1 ya, 18. 36 bagi 12 yaitu 3, kemudian dibagi 9 itu 4, kemudian dibagi 6 yaitu 6. Nah, faktor primanya yang mana? Ya, nih. Kan bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Nah, jadi faktor prima dari 36 yaitu 2 dan 3. Nah, untuk menentukan faktor prima yang lain yaitu menggunakan yang namanya pohon faktor. Nah, karena faktor prima dari 140. Nah, itu kita gunakan bilangan-bilangan prima ya. Nah, 140 dibagi 2 yaitu 70. Kemudian dibagi oleh 2 lagi yaitu dia menjadi hasilnya 35. Kemudian bilangan prima yang lain yaitu yang bisa membagi 35 yaitu 5. Ya, karena ujungnya 5. Jadi 7. Nah, faktor primanya yaitu 2, 5, dan 7. Nah, selain faktor prima, ada yang namanya faktorisasi prima sebenarnya. Faktorisasi prima yaitu kita menggunakan bilangan prima ini ya. Jadi kalau ini kan 257 itu faktor primanya. Kalau faktorisasi prima ya dari 140 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Di dalam buku dia dituliskan dia faktornya hasil akhir. Ingatnya ini namanya faktorisasi prima. Nah, menentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil dengan cara ada menggunakan faktor prima. KPK dari dua bilangan ya, A dan B yaitu bilangan asli dinotasikan KPK dalam kurung A, B atau kurung siku A, B. Ini berarti artinya adalah KPK dari A dan B.
Untuk menentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil dengan faktorisasi prima dan faktor prima, itu syaratnya jika X pangkat N merupakan faktor prima yang hanya terdapat pada A atau B saja, maka X pangkat N merupakan calon faktor dari KPK A, B. Jika Y pangkat N merupakan faktor prima dari A dan B, maka Y pangkat N merupakan calon faktor dari KPK A dan B. Maksudnya ya, yang pertama tadi, ini jika sebuah faktor prima, X ini kan faktor prima nih, dia memiliki pangkat N. Nah, jika dia hanya ada di A dan ataupun ada di B, dia menjadi calon faktor primanya, faktor dari KPK ya. Kemudian jika faktor prima Y ya, dia memiliki pangkat N. Jadi A dan B itu memiliki Y pangkat N ya. Yang sama. Faktor yang sama, pangkatnya sama. Maka faktorisasi itu dia merupakan calon faktor dari KPK. Nah, kemudian yang ketiga ini saya rubah dari yang dari buku. Jika Z pangkat N merupakan faktor A dan Z pangkat M merupakan faktor dari B, maka Z dengan pangkat terbesar merupakan calon faktor dari KPK A, B. Ya. Maksudnya jika ada dua bilangan A dan B memiliki faktor yang sama dan pangkat yang berbeda, ya, maka pangkat yang terbesarnya itu yang digunakan. Contoh, nah, kita akan menentukan KPK dan FPB dari KPK dulu ya. KPK dari 20 dan 24. Nah, mungkin dengan faktor prima. 20 kita bagi dengan 2 yaitu 10, bagi 2 yaitu 5. Nah, faktornya, ya, faktor primanya yaitu 2 dan 5. Tapi faktorisasinya, ya, kita tulis faktorisasinya dari 20 yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Ya. Ini faktorisasi. Kemudian 24, ya, kita bagi 2 yaitu 12 dibagi 2, ini 6, 2 ini 3. Maka faktorisasi dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dan 3. Ya. Kita tengok tadi, jika X pangkat Jn merupakan faktor prima yang hanya terdapat pada A atau B saja. Jadi faktor ini hanya salah satu saja yang memiliki pangkat, tapi di sini nggak ada ya. Nah, tapi dia ada yang di syarat yang kedua, Y pangkat N, nah, merupakan faktor prima dari A dan B, maka Y pangkat N, nah ini faktornya sama, pangkatnya sama, ini tidak ada juga. Kemudian yang syarat yang ketiga yaitu jika Z pangkat N merupakan faktor A dan Z pangkat M merupakan faktor dari B dengan Z pangkat terbesar merupakan calon faktornya. Nah, nih 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Nah, kita gunakan pangkat yang terbesar ya. KPK dari 20 dan 24. Nah, maka kita gunakan yang pangkat terbesar. Nah, kemudian kita kembali ke syarat pertama tadi. Z pangkat N merupakan faktor prima yang hanya ada terdapat pada A atau B. Nah, 5 ada di A saja. Berarti dia calon faktor. Kemudian 3 ada di faktor 24. Nah, maka dia juga calon faktor. Oke. Nah, maka ini kita operasikan ya. 2 pangkat 3 yaitu 8 dikali 5 dikali
3. Nah, berarti 120. 8 kali 5 40 dikalikan 3 yaitu 120. Jadi KPK dari 20 dan 24 yaitu 120. Ini. Tadi dari dua buah bilangan. Nah, kita coba menggunakan 3 buah bilangan. 72 misal ini ya, 80 dan 96. Nah, 72 kita faktorkan terlebih dahulu. 2 ya. Kita bagi dengan 2. Maka yaitu 34. 36. Kemudian kita bagi dengan 2 yaitu 18. Kita bagi 2 lagi yaitu 9. Nah, 9 bisa dibagi dengan 3 dan menghasilkan 3. Jadi faktorisasinya ya dari 72 ya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian 80 kita bagi dengan 2. Bilangan prima terkecilnya 2 ya. Kemudian hasilnya yaitu 40. Bagi 2 lagi yaitu 20. Bagi 2 10. Bagi 2 lagi yaitu 5. Maka faktorisasinya yaitu 2 pangkat 4 dikali 5. Kemudian 96 bagi 2 yaitu 48. Bagi 2 yaitu 24. Bagi 2 yaitu 12. Bagi 2 6. Bagi 2 3. Maka ini hasilnya 2 1 2 3 4 5. 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, ini faktorisasi dari 96. Nah, dari ketiga faktorisasi ini ya, untuk menggunakan KPK-nya kita lihat bilangan prima yang memiliki pangkat terbesar. Yang sama ya, bilangan prima yang sama yang memiliki pangkat terbesar. Ini ada 2 ya. 2 2 2. Nah, ketiganya memiliki faktor 2. Nah, faktor prima 2. Nah, kita lihat pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 5. Kemudian ada lagi yaitu 3, faktor 3. Ini dari 72 dan 96. Nah, kita lihat pangkat terbesarnya yaitu 3 pangkat 2. Kemudian ada bilangan ya, yang hanya ada di salah satu bilangan yang difaktorkan ya. Bilangan prima yang hanya ada di salah satu bilangan yang difaktorkan yaitu angka 5. Nah, maka kita operasikan ya. 2 pangkat 5 yaitu 32 dikali dengan 9 dikali dengan 5. Maka ini hasilnya itu 1440. Nah, jadi KPK dari ketiga bilangan tersebut ya, 72, 80, dan 96 yaitu 1440.
Kemudian untuk FPB, faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan terbesar. Langkah untuk menentukan FPB dari dua bilangan ya atau lebih. Yang pertama yaitu tentunya harus menentukan semua faktor bilangan yang dicari. Kemudian cari bilangan yang sama dari setiap daftar faktor, lalu temukan yang terbesar. Nah, biasanya dari arah kanan. Ini jika menggunakan kelipatan ya. Contoh, tentukan FPB dari 20 dan 24. Nah, ini kita tentukan faktornya 20. Nah, kita bisa menggunakan cara yang tabel itu 21 ya. Kemudian ini 2, 10. Kemudian bagi 5 ya. Nah, berarti 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Kemudian 24. Nah, 24 untuk 1 ya. Bagi 2 ini 12. Bagi 3 8 ya. Bagi 4 tuh 6. Nah, maka ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, plus dan 24. Nah, ya, karena yang pertama menentukan semua faktornya. Kemudian cari faktor yang sama. Kemudian 1, ya faktor yang sama ini kan faktor persekutuannya ya. Faktor persekutuan dari 20 dan 24, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, kemudian kita pilih faktor, ya, temukan yang terbesar. Biasanya dari arah kanan. Mana yang dari arah kanan? Dari sini kan. Faktor terbesarnya itu 4. Nah, jadi FPB-nya FPB dari 20 dan 24 yaitu 4. Nah, tuh. Ini jika menggunakan memfaktorkannya ya, menggunakan tabel atau cara yang lain, bukan menggunakan pohon faktor. Ingat ya, jadi ditentukan semua faktornya, boleh menggunakan tabel ya. Kemudian cari faktor bilangan yang sama. Nah, cari yang sama di ketika 1, 2, 4. Nah, kemudian tentukan ya, temukan yang terbesar. Nah, biasanya dari arah kanan. Ini dari kanan nih, itu 4. Tuh. Ini juga berlaku untuk yang terdiri dari 3 bilangan ya. Kemudian kita menentukan FPB ya, faktor persekutuan terbesar, itu menggunakan faktorisasi prima ya. Langkahnya yaitu harus membuat semua pohon faktor dari bilangan yang diketahui atau
yang diminta untuk dicari FPB-nya. Kemudian ambil semua angka yang didapat ya dari setiap faktor bilangan. Dalam hal ini dapat menerapkan operasi himpunan. Nah, ini jika kita kaitkan dengan materi himpunannya. Kemudian terakhir kalikan angka-angka tersebut. Nah, dia akan menjadi FPB-nya. Itu angka-angka ini adalah faktorisasinya ya. Kita contoh. Kita akan menentukan FPB dari 20 dan 24. Oke, yang tadi aja. 20 tadi faktornya itu 2 ya. 10, 2, 5. Kemudian 24 2 ini 12 ya. 2, 6. Nah, kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dan 5. Kemudian 24 yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, jadi FPB-nya dari 20 dan 24 yaitu kita tentukan faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, di sini yaitu 2 pangkat 2 ya. Faktor yang sama itu kan 2 nih. Dengan pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu 4. Jadi FPB dari 20 dan 24 yaitu 4. Nah, oke. Misalnya dengan cara yang berbeda maka dia akan ketemu hasil yang sama dengan menggunakan tabel tadi. Oke. Nah, jika untuk menentukan FPB dari 3 buah bilangan, kita gunakan aja angka yang sederhana aja ya. 8, kemudian 24 dan 36. Nah, kita cari faktornya ya. Kita buat faktorisasinya. Oke, 8 kita bagi 2 yaitu 4, 2 dan 2. Jadi 8 itu faktorisasinya 2 pangkat 3. Kemudian 24 kita cari ya, kita tentukan faktornya. 2 bagi 2 12, 2 6 bagi 2 3. Kemudian kita tulis faktorisasinya 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian 36 2 18 bagi 2 itu 9 bagi 3 itu 3. Maka faktorisasi dari 36 yaitu 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Nah, jika diperhatikan dari faktorisasi ini ya, kita lihat faktor yang sama yaitu 2. Nah, kemudian kita gunakan yang pangkatnya sedikit yaitu 2 pangkat 2. Nah, maka yaitu 4. Kenapa kok pilih yang pangkatnya
tersedikit. Nah, kita lihat di ketiga bilangan ini ya, 8, 24 dan 36. Di 8 ini misal ini ya, kita hari ini. Nah, ini punya pasangan ya. Kemudian ini juga punya pasangan ya. Kemudian ketika ada dua yang satunya di sini, nah di 36 itu tidak mencukupi untuk duanya. Nah, jadi hanya ada dua angka yang sama ya. Angka 2 yang ketiga pada angka bilangan 8 dan 24 itu tidak ada yang menyamai di bilangan 36. Sudah tidak ada angka 2 lagi. Untuk KPK dan FPB ada yang mau ditanyakan untuk cara menentukannya? Hubungan dari KPK dan FPB ya. Hubungan dari KPK dan FPB. Untuk mencari KPK atau FPB dari dua buah bilangan, jika salah satu dari KPK atau FPB diketahui ya, itu dapat digunakan rumus KPK dari A dan B itu sama dengan perkalian kedua bilangan dibagi dengan hasil dari FPB-nya. FPB A dan B. Kemudian untuk menentukan FPB itu sama dengan perkalian kedua bilangan ya, itu dibagi dengan hasil dari KPK-nya. FPB A dan B, KPK A dan B. Nah, contoh tentukan KPK dari KPK dan FPB ya. Dari 16 dan 24. Nah, 16 ini kita faktorkan ya, 16 faktornya 2 ini 8, kemudian dibagi 2 itu 4, bagi 2 yaitu 2. Kemudian 24 tadi 2, ini 12, 2, 6, 2, 3. Nah, faktorisasi dari 16 yaitu 2 pangkat 4. Kemudian faktorisasi dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kita tentukan KPK-nya.
yaitu kita menentukan pangkat yang tertingginya. Yaitu 2 pangkat 4 ya. Kemudian dikali 3. Nah, 2 pangkat 4 yaitu 16 dikali 3 itu 48. Nah, untuk mencari FPB, nah kita bisa menggunakan rumus yang tadi, FPB. Kan ini KPK sudah diketahui nih. FPB yaitu A kali B, ya berarti 16 dikali 24 dibagi dengan KPK-nya yaitu 48. 16 dikali 24 yaitu 384 dibagi 48 itu 8. Kita lanjut pada kegiatan kedua pada materi KPK dan FPB, yaitu menggunakan KPK dan FPB dalam masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari atau yang terjadi pada lingkungan. Pada materi penerapan ya, itu cenderung pada soal-soal bentuk cerita ya, karena masalah kontekstual tadi diceritakan. Nah, dalam menyelesaikan soal terapat itu kemarin ya, pertemuan kemarin kita menyinggung tentang adanya yaitu melaksanakan penyelesaiannya, penerapan bilangan bulat ya dalam masalah sehari-hari. Nah, itu namanya pemecahan masalah ya. Nah, ini juga pemecahan masalah. Ya, langkah-langkahnya yaitu kita harus mengetahui apa yang kita harus mendefinisikan ya, mengetahui apa yang diketahui oleh soal ya, baik itu apa yang diketahui, apa yang ditanya ya. Kemudian kita akan menentukan cara atau rancangan penyelesaiannya. Kemudian kita melaksanakan penyelesaiannya dan mengevaluasi atau melihat kembali hasil dari yang telah diselesaikan. Nah, di sini ada salah cerita yaitu panjang lompatan CatDog ya, dalam sekali lompat yaitu 45 cm, sedangkan lompatan si kancil sekali lompat yaitu 30 cm. Nah, jadi yang diketahui itu kelompatan CatDog ya, itu 45 cm. Kemudian lompatan kancil itu 30 cm. Nah, yang ditanyakan pada jarak berapa ya, pada jarak berapa dia pertama kali untuk bertemu ya. Jadi jarak berapa keduanya bertemu. Nah, baru kita membuat rancangannya. Rancangannya yaitu kita akan menyelesaikan ini dengan KPK dan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kelipatan dari
catdog ya, itu 45, kemudian 90, kemudian 135, kemudian 180, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari lompatan si kancil ya, yaitu 30, kemudian 60, dan 90 ya. 90, dan 120, dan seterusnya. Nah, ini kan jarak nih dalam satuan cm tadi ya. Jika dia memiliki kecepatan yang sama, maka dia pada jarak tertentu dia akan bertemu dengan cara bersamaan. Jadi si catdog dan kancil akan bertemu pada jarak 90 cm. Tuh. Nah, kemudian ya, alif, biji, dan cici ini cici memiliki masing-masing satuan memiliki 12, 15, dan 20 butir kelereng. Nah, mereka sepakat untuk membeli lagi agar jumlah kelereng mereka itu banyak. Nah, sedangkan penjual dia memiliki menjual kelerengnya itu tidak dalam bentuk butiran atau bijian. Nah, melainkan sudah dibungkus masing-masing 12, 15, dan 20. Nah, gimana caranya si Alif, Bibi, dan Cici ini membeli dengan jumlah yang sama. Nah, berapa bungkus yang mereka beli? Kan yang diketahui tadi si Alif, Biji, dan Cici ya. Kemudian ditanyakan, anggaplah ini sudah ditulis ya. Diketahui apa yang ditanyakan apa. Nah, kemudian cara menyelesaikannya kita buat kelipatannya ya. Alif 12. Nah, kelipatannya itu 24, 36, kemudian 48, 60, kemudian 72, dan seterusnya. Kemudian si BC itu kelerengnya yaitu 15. Kemudian kelipatannya itu 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Kemudian Cici itu 20. Kemudian ini 40, 60, dan 80. Nah, ternyata mereka akan memiliki kelereng yang banyak, yaitu yang banyak yang sama, yaitu 60 ya, dengan catatan si Alif kan tadi sudah memiliki satu kantong nih ya. Ini kan Alif, Bici, dan Cici kan sudah memiliki masing-masing 12, 15, 20. Nah, maka dia akan perlu membeli 1, 2, 3, 4. Nah, si Ali memiliki 4 bungkus yang jumlahnya masing-masing berisi 12 butir. Kemudian si BJ itu membeli 1, 2, 3. Nah, 3 bungkus yang masing-masing berisi 15. Kemudian si Cici ada bungkus berisi berapa yang tadi? 20 ya. Nah, kita mempunyai sikap yang apa ya, yang kayak bertentangan apapun tidak sesuai dengan kita gitu. Jadi dia tuh
Sebenarnya nggak rugi sih Kak, karena kan secara tidak langsung kita sudah tanpa kita sadari kita menerapkan Nah, istilah kemudian tersebut. pada soal FPB, Iya kalau menurut saya. di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah koperasi akan membagikan 240 kg beras, kemudian 144 kg gula pasir, dan 96 botol minyak goreng. Nah, jika setiap anggota koperasi menerima bagian yang sama, maka berapa banyak anggota koperasinya? Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu banyak beras, ya, yaitu 240 kg. Kemudian gula pasir yaitu 140 kg. Kemudian minyak goreng yaitu 96 botol. Nah, ini akan dibagikan dengan jumlah yang sama, ya, ke sekian anggota koperasi. Kita bisa menggunakan pohon faktor, ya. 240 kita faktorkan bagi 2 yaitu 120, 260 bagi 2 lagi yaitu 30, bagi 2 12, dan bagi 3 yaitu 5. Jadi faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 1, 2, 3, 4, ya. 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kemudian 144 bagi 2, ini 72, ya. Bagi 2 lagi yaitu 36, bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 3. Nah, ini faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 1, 2, 3, 4, pangkat 4, kemudian 3 pangkat 2, kemudian 96 kita faktorkan bagi 2 itu 48, bagi 2 4, bagi 2 12, bagi 2 6, bagi 2 3. Nah, ini faktorisasinya yaitu 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali dengan 3. Nah, untuk menentukan FPB, kita akan menentukan faktornya yang sama, ya, dengan pangkat yang sedikit, ya, atau yang jumlahnya sama. Nah, 2 pangkat 4, berarti kan 2-nya ada 4. Di sini 2-nya ada 4. Di sini 2-nya ada 5, berarti cukup ini untuk 4-nya, berarti 2 pangkat 4. Kemudian 3-nya nih yang di 240 ada 1. Di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti kalikan dengan 3. Nah, berarti 20 pangkat 2 pangkat 4, 16 dikali 3 itu 48. Jadi banyak anggotanya itu 48 orang, ya. 48 anggota koperasi. Nah, jadi 240, 144, dan 96 ini dapat dibagi
dengan rata ke 48 orang. Nah, begitupun untuk soal cerita dalam bentuk yang lain ya. Kan jumlah piring ini sama aja dengan kita nyari FPB-nya. FPB. Kemudian jumlah masing-masing setiap piring itu adalah hasil banyaknya kue dibagi dengan banyaknya piring. Atau di sini aja. Nah, di sini ya, ini kan ada 48 orang. Nah, masing-masing orang itu kan nanti berasnya akan mendapatkan berapa? Berarti 240 dibagi 8, yaitu 5 ya, 5 kg beras. Kemudian gula pasirnya 144 dibagi 48 berapa? Nah, berarti 3 kg ya. Kemudian minyak goreng ya, minyak goreng itu 96 botol dibagi 48 orang. Berarti masing-masing akan mendapatkan 2 botol. Oke, untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Iya, kayaknya ini materinya terlalu mudah kayaknya. Kesulitannya di oke. Ya nggak ngerti apanya. Yang mana? Kan banyak soal. Yang soal cerita FVB ini. Ya. Hmm, bukan bukan FPB-nya. Ini namanya faktorisasi. Hmm, apanya? Kalau FPB itu kan yang dicari dia yang faktornya sama dengan memiliki eh, pangkat yang sedikit ya. Karena ini sebenarnya FPB itu mencari faktor yang jumlahnya sama. Nih, kan ada faktor
2 nih ya di setiap masing-masing itu. Nah, di 240 itu duanya ada 4 banyaknya. Kemudian di 144 juga banyaknya 4. Nah, tapi kalau di 96 itu kan banyaknya ada 5 nih. Jadi kita yang di 96 kita abaikan satu karena yang sama itu kan ada 4 ya. Faktor 2 ada sebanyak 4. Kemudian ada faktor yang sama lagi yaitu 3. Nah, di 240 tiganya itu ada satu. Kemudian di 144 ada 2. Nah, kita lingkari satu aja. Karena banyaknya sama satu. Yang 96 juga satu. Gitu. Nggak ada jelas. Yang mana? Oh, hmm, iya, angka 4 ini nah. Udah pangkat 4 ini. Oke. Ya, halo. Nanya apa? Mm-mm. Iya, kata kuncinya. Kemudian yang jelas untuk menyelesaikannya kalian kerja apa tulis dulu apa yang diketahui yang ditanyakan. Nanti pasti akan ketahuan dia mintanya apa. Iya, permintaan soalnya. Makanya yang ditanyakan tuh apa gitu. Makanya di dalam penyelesaiannya kan kita harus langkah-langkahnya seperti itu. Kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui sebenarnya dari soal, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, dari situ kan kita bisa menganalisis, oh soal ini maunya ini loh, gitu. Ya, apanya? Mm-mm. Faktor terbesar. Iya. Hmm, bilang bukan bukan faktor sih namanya itu ya. Kalau faktor itu kan kita membaginya, ya. Kalau bicara faktor pasti dia mintanya ke FPB. Tapi ya kalau untuk mencari KPK dia seperti di soal yang pertama ini ya. Nah, dia akan menentukan ke depannya apa kelipatannya. Nah, terus kemudian yang soal yang 240 kilogram kemudian akan banyak ditanyakan banyak anggota. Nah, berarti dalam masing-masing anggota itu kan dia akan memiliki bagian yang sama, ya kan? Berarti dia akan membagi. Berarti apa yang diketahui itu akan bisa dibagi oleh apa yang ditanyakan itu.
Oke, kita ambil absen dulu. Silahkan aktifkan eh, kameranya. Nah, untuk ambil absen. Yuk. Mm-mm. Lagi maca. Tenang, yang belum mandi baunya nggak nyampe sini kok. Nggak apa-apa. Ya, halo? Belum, satu lagi. Nggak apa-apa. Apa? Ini mana lagi? Oke, kapan-kapan nggak ketemu lah. Semoga cepat apa ya masuk ke kampusnya. Gimana? Hmm, Oke, udah waktunya udah agak kelewat dikit. Oke, udah di LMS nanti saya coba cek soalnya tadi sebelum masuk sebelum ngisi kalian saya coba login tidak bisa. Mutar aja. Nanti saya cek dulu ya, nanti saya kabarin. Oke, mohon maaf kalau hari ini ada salah kata atau ada yang tersinggung. Eh, Sampai ketemu besok lagi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.